Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Ghifari Ramadan, panggilan saya Agit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hiburan dan akhir NIM 209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Afif dan akhir NIM 198. Saya dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi syariah, yaitu pengertian syariah. Dalam buku ini, syariah adalah hukum dan prinsip Islam yang mengatur tentang kehidupan umat muslim. Syariah itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hukum binatang. Nah, tentang contoh penerapan syariah, apa itu? Contoh penerapannya apa, Gim? Jawab. Contoh penerapannya itu ada beberapa seperti ada sholat, haji, puasa. Dan dalam konteks bersosial seperti saling menolong, dalam konteks dalam bisnis yaitu melakukan penerapan jual beli yang adil dan jujur, tidak mengundang dengan musuh. Oke, mungkin hanya itu dari kami. Saya akan menjelaskan karakteristik utama dalam syariah. Karakteristik utama dalam syariah ada 4. Yang pertama, ilahiyah, yaitu bersumber dari Allah. Syariah bukan hasil pemikiran manusia, tetapi berasal dari wahyu Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, universal dan menyeluruh, berlaku untuk seluruh manusia dan mencakup sebagai aspek kehidupan ibadah, ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Syariah memiliki konsep ijtihad yang memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai dengan zaman dan keadaan. Yang keempat, keadilan dan kemaslahatan. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umat. Buru-buru ikan lele. Lanjutkan, Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu sumber hukum Islam. Yang dianya yaitu sebagai pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sumber hukum Islam itu terdiri dari 4. Yang pertama, Al-Quran, yang diamanya itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari di Al-Quran menjelaskan tentang berpijak buruk, baik, dan menghargai sesama. Yang kedua, sunnah. Sunnah yaitu sesuatu perkataan dan perbuatan yang berasal dari Nabi, dan di mana yang terdapat di sunnah itu terperinci dari yang terdapat di Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma, kumpulan, yaitu kumpulan pendapat para ulama dalam yang tidak terdapatnya dalam nas atau Al-Quran dan hadis. Seperti larangan dalam merokok. Di Indonesia juga MUI menyebutkan bahwa larangan merokok sebut kepada wanita hamil dilakukan secara haram. Dan yang keempat, kias itu seperti membandingkan. Contohnya dalam zakat fitrah di negara Arab sana menggunakan beras. Jadi di Arab sana menggunakan gandum, sementara kita menggunakan beras. Kenapa kita menggunakan beras? Sama-sama sifatnya seperti yang dibutuhkan kebutuhan kita setiap hari. Yang kedua, tahannya lama, dan makanya bisa dijadikan sebagai landasan kita sama karena sama-sama membutuhkan sebagai zakat tersebut.
sunnah, yang ketiga itu ijma, yang keempat itu qiyas. Nah, kalau di Al-Quran seperti yang kita ketahui seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan melaksanakan haji. Kalau di dalam sunnah itu seperti menikah, dan di sunnah pun ada ketentuan dalam menikah, kriterianya. Nah, kalau di ijma seperti pengumpulan, yaitu para ulama semua berpendapat tentang sumber hukum yang tidak adanya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, seperti merokok bagi kaum perempuan yang sedang hamil karena memiliki banyak kemudaratan kepada hasil rokok tersebut, maka dinyatakan haram merokok bagi perempuan yang hamil. Yang keempat, qiyas, seperti yang tadi itu membandingkan. Membandingkan itu seperti di Arab sana orang itu zakat fitrah menggunakan gandum, di sini kita menggunakan beras, karena sifat-sifat antara kita itu sama-sama tahan lama dan untuk kebutuhan kita juga dari tersebut. Baiklah, hanya itu presentasi dari kami hari ini. Jika kami ada kata-kata kami yang salah, wajar boy, kami manusia, bukan nabi boy.